Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, ini cuaca agak sedikit berisik karena hujan ya. Untuk hari ini yang presentasi adalah kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 dipersilakan open cam. Kelompok 4 berapa orang? 2, 6 orang ya. Oke, pada kelompok 4 kita persilahkan. Pak, mohon maaf, sebelumnya tadi masih disable share screen, Pak. Oh iya, maaf. Coba lagi. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa berhadir pada Zoom meeting ini. Sebelum presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota diri kami. Next. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Akbar Wahyudi Putra, Dina Arifah, saya sendiri Fala Isnain, Riki Pauji, Rida Fahmi Junaidi, dan Selamat Irianto. Adapun materi yang kami bawakan pada presentasi pagi ini yaitu yang pertama ada hybrid approach dalam business intelligence, yang kedua ada reporting management, dan yang ketiga ada performance management. Next. Pada hybrid approach business intelligence dipersilakan. Oke, untuk materi pertama hybrid approach business intelligence. Kombinasi teknologi business intelligence. Teknologi yang digunakan dalam business intelligence tentu memiliki beberapa kombinasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknologi-teknologi tersebut diantaranya adalah data warehouse, data mart, OLAP, data mining, dan open data. Ada 3 pendekatan pada business intelligence, yaitu ada top-down approach, di mana pada waktu yang bersamaan terdapat pembangunan secara menyeluruh pada setiap aspek organisasi. Kedua, ada bottom-up approach, pendekatan business intelligence yang akan mulai dibangun dan diatur dari tingkat departemental, di mana akan diintegrasikan menjadi data warehouse. Terakhir ada yang ketiga, tactical approach, hybrid, pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan top-down dan bottom-up untuk mendapatkan kelebihan dari masing-masing pendekatan tersebut. Ya, kemudian manajemen hybrid approach. Pengelolaan hybrid business intelligence menghadirkan serangkaian pertimbangan baru yang merupakan bagian integral dari penggunaan data yang dapat ditindaklanjuti secara efisien. Pembatasan konvensional pada standar dan penurunan keterlibatan TI adalah bagian dari evolusi yang lebih besar di mana berbagai sumber business intelligence memberikan perspektif alternatif untuk menginformasikan pengambilan keputusan melalui sudut pandang yang dapat dikontraskan. Selanjutnya, hybrid business intelligence yang diterapkan dengan benar menghasilkan lebih banyak informasi daripada sebelumnya. Next. Alasan hybrid approach digunakan. Hybrid business intelligence sering dilibatkan keuntungan dari pendekatan terpusat dengan yang didesentralisasi
atau didistribusikan. Meskipun masing-masing metode ini memiliki manfaat yang berbeda, sintesis mengurangi kekurangannya masing-masing dan membentuk isyarat manfaatnya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu reporting management. Reporting adalah berita publik yang berisi kumpulan informasi. Business reporting adalah berita publik yang berisi kumpulan informasi proses bisnis dan keterangan dari perusahaan atau penyediaan informasi secara berkala untuk para pengambil keputusan dalam suatu organisasi untuk mendukung mereka dalam pekerjaan mereka. Untuk manajemen reporting system, manajemen reporting system atau pelaporan manajemen adalah pelaporan keuangan yang datanya diserahkan pada pengambil keputusan untuk menjadi bahan pertimbangan manajemen. Mengapa penting? Dengan adanya manajemen reporting system, perhatian manajemen diarahkan ke masalah-masalah secara langsung. Contohnya, dengan pelaporan yang tepat waktu, para manajer di setiap bagian perusahaan mampu mengawasi dan mengontrol operasi kerja mereka dengan cepat. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen reporting system, yang pertama adalah pengambil keputusan. Pengambil keputusan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu evaluasi solusi alternatif, selanjutnya adalah implementasi solusi terbaik, dan lakukan pemeriksaan pasca implementasi. Untuk prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah formalisasi pekerjaan, yang kedua tanggung jawab dan wewenang, yang ketiga adalah jangkauan penelitian. Untuk materi selanjutnya bisa diikuti oleh materi selanjutnya. Pada materi ketiga, performance management. Next. Apa itu performance management? Performance management atau manajemen kinerja adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil terbaik dalam kelompok, individu, maupun organisasi melalui penjelasan-penjelasan dan pemahaman kinerja dalam kerangka yang jelas dan standar, tujuan, serta syarat-syarat atau kompetensi yang telah disepakati bersama. Jadi, bisa dikatakan, performance management merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atasan kepada karyawan-karyawannya untuk memastikan mereka bisa bekerja dengan optimal yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Next. Goals. Pada dasarnya, tujuan performance management untuk menjaga kestabilan kinerja karyawan dalam perusahaan. Adapun tujuan lainnya, yang pertama, membentuk tujuan kinerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang mana setiap perusahaan pasti memiliki tujuan atas bisnis masing-masing, sehingga tujuan kinerja harus diselaraskan dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Performance management memiliki peran besar dalam upaya untuk bisa meraih tujuan sesuai visi dan misi. Yang kedua, menetapkan ekspektasi kinerja antara karyawan dan atasan. Ekspektasi yang nyata antara karyawan dan perusahaan sangatlah diperlukan, supaya tidak ada miskomunikasi saat melakukan pekerjaan. Karena jika miskomunikasi terjadi, maka akan mengganggu proses pekerjaan. Yang ketiga itu untuk memperlancar komunikasi tim. Dengan komunikasi yang lancar, maka akan terjalin progres kinerja yang lebih cepat selesai. Yang keempat, untuk menentukan standar kinerja. Dengan menetapkan standar kinerja yang tepat, maka dapat membantu HRD untuk membuat rencana kinerja yang lebih baik, serta membuat evaluasi kinerja karyawan menjadi lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan program pelatihan SDM. Dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, maka hasil dari identifikasi ini akan digunakan untuk mengembangkan program pelatihan SDM. Program pelatihan SDM akan mendorong pertumbuhan pribadi dan kemajuan dalam karir karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam performance management. Jadi sebenarnya performance management sendiri dasarnya ada secara garis besar ada 4 tahapan, yaitu fase plan, yaitu merencanakan perusahaan membuat rencana kerja yang disesuaikan dengan key performance indicator, sasaran strategis, standar, atau target. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan nilai SMART, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time oriented.
Di sini sifatnya top down, artinya CEO atau direktur yang seharusnya membuat target perencanaan terlebih dahulu, kemudian diturunkan ke level selanjutnya. Kemudian fase doing. Di sini ongoing feedback dan informasi coaching, di mana pelaksanaan rencana yang sudah dibuat pada tahap ini dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan rencana kerja agar dapat memberikan feedback kepada karyawan. Jika ada yang tidak sesuai, pihak atasan dapat kembali meluruskan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana awal. Selain itu, feedback atau umpan balik sangat penting untuk memberikan motivasi kerja kepada karyawan. Selanjutnya ada fase cek. Di sini pada tahap ini adanya evaluasi pencapaian kerja karyawan dan membandingkannya dengan rencana awal kerja. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan ini ada karyawan, atasan, dan manajer seperti ARD dan top manajemen. Dan terakhir ada fase action. Di sini bisa juga dikatakan sebagai penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai target dan memberikan catatan lagi kepada karyawan tersebut untuk kinerjanya yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Next. Bukan cuma untuk perusahaan, tapi performance management juga penting untuk karyawan. Kenapa? Karena di sini dengan performance management itu memberikan rasa aman kepada karyawan, sehingga karyawan itu merasa diperlakukan dengan baik secara psikologis, dan itu juga berpengaruh pada kondisi hati karyawan pada saat bekerja. Kemudian menampung feedback karyawan sebagai bahan masukan dalam pembuatan strategi, dan yang terakhir meningkatkan performance dengan memberikan motivasi kerja agar lebih memahami kondisi apa yang sebenarnya dirasakan karyawan. Terima kasih. Ya, mungkin itu total materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung open mic atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Ya, itu ada pertanyaan itu. Silakan dibaca. Ya, di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Rida Viva. Saya izin bertanya, dari penjelasan sebelumnya mengatakan bahwa performance manajemen sangatlah penting. Jadi bagaimana cara mengefektifkan dan mengefisienkan performance manajemen? Ya, mungkin akan kami tampung dulu pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lain, silakan bertanya.
Saya Melki Hermansyah, izin bertanya. Silahkan. Tadi kan ada penjelasan tentang reporting manajemen dan di dalamnya ada pelaporan keuangan. Kalau misalnya perusahaan itu tidak membuat laporan keuangan, bagaimana dampaknya? Itu aja dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin saya akan jawab pertanyaan pertama dari Rida Afifa, itu bagaimana cara mengefisiensi performance management. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri, salah satu cara yaitu adalah melakukan evaluasi kerja. Dengan evaluasi kinerja ini kita bisa mengetahui itu peningkatan kinerja dalam bisnis. Jadi dengan evaluasi kita bisa menghasilkan data dan informasi tentang tinggi rendahnya kinerja setiap karyawan dengan akurat. Apakah jawabannya bisa diterima? Izin menjawab pertanyaan yang kedua, moderator. Ya, silahkan. Tadi pertanyaan tentang pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan itu tadi sangat penting. Nah, jika tidak memiliki laporan keuangan, otomatis si pemilik bisnis ini akan mengalami kesulitan dalam pengklasifikasian aset yang dimilikinya. Termasuk yang tanggung yang sangat berharga untuk pengusaha dan pengurangan pajak yang bisa pemilik bisnis dapat di kemudian hari. Mungkin cuma seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mungkin karena tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Penglihat. Oke. Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak ada ya? Oke, seperti biasa, teman-teman yang lain, yang kelompok lain, membahas materi ini, dieksplor lebih jauh ya. Jadi bukan hanya ini saja, tapi dari setiap sub materi per materinya itu di breakdown lagi, dieksplor lagi. Nggak ada belum tahu contohnya, cari contohnya, ditempel. Kalau nggak ada studi kasusnya, mencari studi kasusnya kayak apa, sehingga kita menghasilkan pengetahuan yang memang betul-betul kayak pengetahuan ya. Kita eksplor tidak hanya dari slide presentasi kelompok 4 saja ya. Nah, dikumpulkan seperti biasa wadahnya di e-learning dan sudah saya buatkan ya, nanti paling lama 1 hari sebelum minggu depan. Kemudian untuk presensi juga sudah saya buat ya, silakan diisi. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya, jadi bisa belajar mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin break ya.